Halo, gue Isan. Selamat datang di channel Sulpayuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulpayuda. Dan sesuai dengan thumbnailnya, kita bakalan banyak lagi nih belajar tentang pernikahan gitu kan. So please welcome, ini dia ada Mas Ihsan. Masya Allah, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Terus dulu lah biar nggak slack. Ntar yang sana aja yang slack sama lu. Berat. Jauh ya. Tapi nih Mas Ihsan, kalau kita boleh di-spill dulu dikit dari Kak Ihsannya sendiri, apa yang lu rasain selama lu menikah kemarin? Menikah kemarin tuh seneng sih ada ya. Nggak ada kata menyesal juga di pernikahan itu. Cuma yang gue rasain kemarin itu ada kehampaan dalam diri gue karena diri gue sendiri sih. Oke, ada kehampaan di dalam dirinya Mas Ihsan. So kita bakalan ngulik lagi dari Mas Ihsannya sendiri soal pernikahannya. Tapi jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, dan subscribe. So come back nih Mas Ihsan. Kalau misalnya kita ke pengalaman lo pribadi soal pernikahan, kalau kita boleh tahu, lo emang menikah dari tahun kapan, usia lo berapa, dan kenapa lo memilih si cewek itu jadi istri lo saat itu? Gue nikah pada tahun 2021, lebih tepatnya sih bulan ini, Maret ya. Kebetulan bulan ini Maret, dan mungkin enip ya, akhir bulan, tapi udah pisah. Happy second anniversary. Iya, seperti itulah. Gua nikah di usia 25 tahun. Alasan gua nikah karena gua udah bosan aja ya sama kehidupan remaja. Yang gua mainnya kesana kesini, dan kebetulan juga gua lagi kosong pada tahun itu. Dan akhirnya gue dikenalin sama saudara gua ke satu perempuan. Disitulah kita menjalin hubungan sekitar 6-8 bulan, dan itu udah lari ke married. Wow. Jadi lu ibaratnya bisa ketemu sama wanita kemarin itu karena dikenalin sama saudara lo. Iya. Wah, gokil sih. Tapi nih Mas Ihsan, kalau misalnya udah bilang ini adalah hampir tahun kedua gitu kan istilahnya, dan lo juga udah kayaknya udah mulai anget-angetan gitu kan. Boleh di-spill dulu gak sebelum kita bahas yang sedih-sedihnya sesuai dengan thumbnail, kan ada soal kata perceraian ya, mohon maaf gitu kan istilahnya. Iya. Tapi dari lu nya sendiri, ada gak sih momentum indah pada saat awal nikah, atau mungkin kayak kenangan yang gak bakalan lu lupain dulu deh? Kenangan indah banyak sih. Terutama pada saat lu bakal menjadi seorang ayah. Itu kenangan yang anak pertama. Yes. Dan itu sangat nggak bisa gue lupain sih. Di situ. Cuma akhirnya gue nggak bisa bareng lagi sih sama keluarga gue yang baru tumbuh seumur jagung itu. Ya seperti itulah, kebahagiaan yang gue rasain itu banyak, tapi yang paling bahagia banget itu saat lu ngerasain pas istri lu hamil. Dan lahirlah seorang anak pertama, dan itu lu kayak wah gitu, kayak terlahir kembali sebagai orang yang baru, sebagai status yang baru, sebagai ayah gitu ya. Iya. Wah gila, lu dipanggilnya apa sama anak lo berarti? Berarti ini jatuhnya lu udah punya anak ya? Iya betul. Oke, namanya siapa sih kalau boleh tahu? Nama anak gua Nama anak gue tuh Humaira Safa Ihsani. Jadi ada nama belakangnya gue. Oh, Masya Allah, Humaira. Itu kan nama yang harum ya? Humaira. Jadi kayak pipi kemerahan. Ya Allah, amin. Semoga jadi gadis yang cantik ya, nak. Lihat, nak, ini bapakmu. Tapi nih, Mas Ihsan, dari lu sendiri udah bilang kalau lu menjadi sosok yang baru. As daddy. Yes. Atau lu dipanggilnya apa sama anak lo? Papa. Papa, oke. Sebagai papa nih. Papa muda, papa tampan. So, apa sih sebenarnya selain lo menikah, kesibukan lo yang di luar dari perkeluargaan, ada lagi nggak sih? Gua kebetulan profesi gue itu di kesehatan ya. Oke. Oh dokter? Bukan. Oh bukan? Gua perawat
di kesehatan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan gue kesibukan selain di perawat itu kadang gue lebih ke hunting kopi. Pernah kerja juga di tempat kopi. Ya gitu-gitu aja sih, nggak terlalu mainstream. Tapi keren ya, sebagai perawat cowok gitu kan, udah gitu lu juga bisa penyuka kopi gitu kan. Ngomongin soal kopi, gue jadi pengen minum kopi. Lu nggak mau minum kopinya, Mas? Kita minum dulu. Lu nggak haus gitu? Tapi nih guys, kalau misalnya lo lagi main ke Bogor, lo bisa banget langsung aja mampir ke Groots Coffee. Ini letaknya di Jalan Panduraya, Ahmad Atnawijaya. Itu deket sama Taman Coret-Coret, dan lo bisa langsung cek Instagramnya di @grootscoffee. Balik lagi nih ke Mas Ihsan. Gak apa-apa kalau lo mau ngebakar aja. Sambil ngerokok ya? Chill. Sorry ya. Oke, gue temenin. Kalau profesi gue kesehatan tapi gue ngerokok. Bawaan lahir. Sebenarnya manusiawi sih ya kadang ya, karena kan kita bebas memilih, tapi yang penting pada tempatnya aja, ya nggak sih? Betul. Pada waktunya gitu kan. Tapi nih Mas, kalau kita ngomongin soal masih in case di kehidupan pernikahan lo, di kehidupan keluarga kecil lo, yang mungkin lo bisa nilai sendiri, apa yang menjadi pemicu? Apa ya, kayak ibaratnya api-apinya hingga akhirnya lo merasakan statusnya sekarang dengan status bercerai, let's say. Oke, jadi status gua saat ini kan duda, ya mungkin terbilang masih baru. Jadi penyebab gua pisah itu banyak sih. Nah, buat pasangan-pasangan muda, gua kasih tahu ya, keterbukaan itu penting. Oke, keterbukaan. Iya, keterbukaan hubungan. Ya? Oke. Sama kejujuran dan mungkin lu harus sering libatin pasangan lu deh sama urusan lu. Oke, keterbukaan untuk apapun dikomunikasiin ke pasangan. Betul. Berarti bisa dibilang lu nggak terbuka? Gua nggak terbuka. Gua nggak terbuka. Gua ada jujurnya juga. Nggak jujur itu sering juga ya. Terus gua nggak pernah ngelibatin pasangan gue itu mengenai kesibukan gue di luar, jadi lu nggak perlu tahu gitu. Gue yang handle semua. Tapi ternyata itu salah. Salah. Sampai akhirnya timbul statement kecurigaan, komunikasi efektifnya nggak jalan kita sama pasangan, dan keharmonisan keluarga pun itu kayak pelan-pelan hilang gitu. Gitulah. Makanya gue bilang tuh seperti keterbukaan itu sangat penting loh. Padahal sebenarnya itu hal kecil, tapi sulit buat dijalanin. Iya sih ya. Kayak ibaratnya mungkin gampang diucapkan tapi sulit diterapkan gitu ya. Wah. Itu tuh sebenarnya sih sepele ya ibaratnya dalam rumah tangga. Tapi itu sangat susah pada saat lu ngejalanin hubungan. Apalagi hubungan ini ya sudah berstatus suami istri. Kalau pacaran, nah itu mah besok hari ini putus besok dapat lagi juga bisa. Betul. Kalau pernikahan nggak bisa kayak gitu loh, nggak bisa main-main kita. Gitu. Oke, ini udah mulai deep talk banget nih ya dari Mas Ihsannya sendiri. Tapi sebelum itu kita mungkin langsung pemanasan dulu di mitos atau fakta, nggak apa-apa kali ya Mas ya? Boleh. Boleh ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Jeng jeng. Oke guys, kali ini kita udah masuk ke segmen mitos atau fakta yang nantinya Mas Ihsan bakalan kita kasih 3 pernyataan. Mas Ihsan tinggal pilih itu mitos atau fakta sama alasannya kenapa. Siap? Siap. Oke, kalau gitu kita masuk ke pernyataan pertama. Jeng 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 jeng. Mas Ihsan, mitos atau fakta kalau menikah itu sama dengan menjadi dewasa? Mitos. Kenapa tuh? Karena banyak alasannya ya. Alasannya itu menurut gua banyak yang udah menikah tapi pikirannya masih kayak anak-anak. Contohnya kayak gua. Demi apa lu? Iya. Gua ketawa ternyata di samping gua sendiri. Oke. Kalau itu sih ini faktanya diri gua ya, tapi mitos dari situ. Faktanya diri gua. Kita kadang tidak bisa menyampingkan hobi kita. Padahal itu hobinya itu kita mendalemin terus
padahal lu punya keluarga gitu. Harusnya lu berpikir dewasa buat milih keluarga lu. Daripada hobi lu. Iya, Oke. gitu. Mungkin bisa dikurangin hobi lu, Heeh. lebih milih ke keluarga. Gitu. Berarti nikah sama dengan belum tentu jadi dewasa. Dewasa, ya. Oke, berarti itu statement yang pertama dari Mas Ihsan kalau ternyata adalah mitos ya. Oke, Mas Ihsan, pernyataan kedua. Mitos atau fakta kalau suami yang lebih sering selingkuh dibandingkan istri? Suami yang lebih sering selingkuh daripada istri. Fakta. Karena laki-laki kalau udah banyak duit, banyak kok. Apanya? Yang ya selingkuh atau nikah, punya simpenan atau segala macem. Iya itu sih, kita nggak ada ya. yang tahu kan. Oh iya. Tapi kenapa gue bilang fakta itu karena banyak teman-teman gue yang ke arah situ. Dan gue belum ya. Belum. Berarti akan. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Karena kedepannya itu misteri ilahi. Terus? Banyak yang setelah mereka maju nggak puas dengan satu perempuan tuh banyak laki-laki. Dan ya udah bukan rahasia umum ya itu. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau misalnya ternyata ini adalah fakta karena semakin banyak laki-laki pendapatannya, semakin banyak godaannya. Emang kalau cewek nggak semakin tergoda gitu kalau udah banyak cuannya ya? Kalau cewek menurut gue sih semakin banyak cuannya dia semakin mandiri. Cuannya dari mana dulu nih? Oh, cuannya. Iya. Ya juga ya, bener juga ya. Dari mana dulu? Kalau pendapatannya dari dia, bisa jadi dong. Oke. Bisa jadi kesana lah gitu. Kesananya tuh kemana tuh? Makin kesini makin kesana. Oke, kalau gitu Mas Ihsan, kita masuk ke pernyataan ketiga. Mitos atau fakta kalau ternyata perceraian akan membuat anak menderita? Fakta. Why? Karena dia psikologisnya itu akan lebih keganggu ya. Oke. Karena kasih sayang kedua orang tuanya kurang. Jujur gue pun juga kenapa bilang fakta karena gue sayang sama anak gue. Tapi gue nggak bisa bareng dia tiap hari. Oh, berarti sekarang anak lu lagi sama mantan istri lu? Iya. Oke, terus? Fakta. Dan apalagi masih kecil ya, itu masih masa dia motoriknya atau ingatannya semuanya juga masih sangat kuat dan itu sebenarnya harus ada dua pasangan ayah dan ibu. Oke, iya benar ya. Karena kalau ibunya aja mungkin yang gue takutin pada saat dia udah bisa berbicara dan dia berpikir, yang gue takutin satu kata, papah mana? Dua kata ya, papah mana? Iya, dua kata. Iya bener, oke. Papah mana? Kok nggak pernah pulang? Udah. Papah mana? Humaira semangat. Ya, makanya ini mungkin video ini akan terus ada ya mungkin karena ini rekam jejak digital. Iya. Ya, nanti mungkin anak gua bakal lihat suatu hari nanti ya. Masya Allah. Bahwa papamu ini dulu pernah sangat-sangat mengecewakan. Tapi insya Allah untuk kedepannya kita akan jauh lebih baik. Wah, gila. Ini kayaknya segmen mitos atau fakta yang terset gitu deh kayaknya. Sebenarnya ini terlalu deep ya. Iya. Terlalu deep. Cuma nggak apa-apa, yang penting lu lega aja gitu istilahnya. Iya sih, gue bercerita ini karena gue pengen ngasih tahu ke banyak orang gitu bahwa lu nikah itu bukan sekedar lu punya duit, kemauan, bukan itu. Ternyata banyak yang harus selalu dipikirkan. Entah itu dari keluarga sebelah, ya kan, dari keluarga sebelah atau di keluarga kita. Gimana caranya ngebalance? Nah itu gue kemarin tuh nggak bisa ngebalance semuanya. Jadi nggak balance kehidupan gue itu.
Iya. Oke, kalau gitu guys, kita bakalan ngulik lebih lanjut lagi soal Mas Ihsan. Tapi sebelum itu kita udah beres segmen mitos atau faktanya nih ya Mas ya. Mas, tadi gue ada pernyataan dari lo sendiri yang menarik buat gue. Itu adalah lo bilang lo pernah melakukan hal yang sangat mengecewakan. Iya kan? Emang apa yang menurut lo paling mengecewakan di dalam hidup lo? Hingga akhirnya lo ngeluarin statement seperti itu. Hal yang sangat mengecewakan buat keluarga gue nggak jujur waktu pada saat itu. Waktu nikah Banyak itu ya? yang nggak jujurnya dari gue. Banyak yang nggak jujurnya, yang banyak yang gue sembunyiin. Nah, makanya yang gue terapin keterbukaan, kejujuran, sama komunikasi gitu. Oke. Kenapa kejujuran? Banyak hal yang gue sembunyiin dari gue pernah masuk ke lingkaran hitam. Gue hancur juga dari situ. Oke. Sampai ekonomi, wah berantakan semuanya. Disitulah yang membuat kecewa keluarga kecil gue. Aduh, ya Allah, gue nggak kuat nih kalau udah kayak gini. Oke, terus? Bahkan gue mengecewakannya bukan sama keluarga kecil gue doang sih sebenarnya. Termasuk keluarga besar lo ya? Keluarga besar, keluarga dari mantan istri gue, dari keluarga orang tua gue. Makanya buat keluarga mertua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan keluarga saya sendiri. Pada kedua orang tua dan keluarga kakak-kakak saya minta maaf yang sangat udah nggak bisa gue balas lah ke mereka tuh. Kalau nggak ada mereka, gue mungkin saat ini udah nggak tahu gue jadi apa. Oh, oke. Gue terpuruk, ya ada depresi, stres udah ngelewatin. Kalau nggak ada support dari keluarga gue, dari ya mungkin kita diceramahin, dimarah-marahin, itu sebenarnya itu obat buat diri gue gitu. Yang lu tuh harus berubah, gimana pun caranya lu harus berubah ke jalan yang lebih baik. Lu harus keluar dari lingkaran itu, gimana? Seperti itulah. Berarti itu titik, ibaratnya lu merasa mengecewakan ke banyak orang dan mengecewakan dari diri lo sendiri ya. Dari apa yang udah pernah lo lakuin. Iya, bahkan gue pernah ngerasain juga, gue kasihan sama diri gue sendiri gitu. Sampai gue tidur udah nggak teratur, ya pokoknya pola hidup nggak sehat gue jalanin tuh, saking gue stres. Dan sampai berpikir tujuan hidup gue mau kemana sih? Iya, gitu. Iya sih bener. Gue udah kayak nggak punya tujuan hidup gitu. Tapi, nah setelah berpikir seperti itu, banyak dukungan dari keluarga. Bahkan dukungan dari mantan keluarga istri juga, mertua gue ya, itu mendukung itu. Ayo coba lebih baik. Walaupun gue udah pisah sama ini. Kalau dari keluarga gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Mereka support sistem gue setiap hari. Wah, gila, iyalah. Family is the best. Family is number one ya. Iya. Oke. Dan teman-teman juga banyak yang ngedukung gue. Karena gue juga banyak ngecewain temen sih sebenarnya. Karena di lingkaran hitam itu pasti dari satu titik ke titik lain, satu titik ke titik lain pasti bahkan menjamur. Oke. Jadi lingkaran, gue sebutin aja ya yang lingkaran hitamnya itu apa. Gue pernah santet oh enggak? Pelet santet itu lebih ke ini ya, ke Jumat Kliwon kita ngobrolnya. Iya kan bener. Sabtu malam. Aduh. Jadi gue pernah hancurnya sampai lupa keluarga, lupa waktu, gara-gara bermain judi. Gue pernah diajarin seseorang tapi gue malah kecanduan. Awalnya coba-coba ya pasti. Awalnya coba-coba, bukan awal coba-coba, gue ngeliat, diajarin lah, cobain dong. Nah gue nyobain, setelah nyobain kok ketagihan kayak narkoba. Judi itu kayak narkoba. Lu kayak contoh kecilnya kayak rokok lah. Gue lagi ngerokok lagi. Semakin lu nahan buat ini, semakin pengen kan. Iya. Dan itu lepasnya itu susah sih menurut gua aja sampai kehilangan semuanya lah, aset lo ya. Dari mulai aset sih itu kan ini
Maksudnya material bisa kita ini, insya Allah lah ada rezeki lagi. Tapi keluarga itu yang penting. Sampai hilang keluarga itu sangat. Makanya buat pasangan muda, lu yang masih main slot, main judi, tinggalin dah. Sebelum terlambat gitu. Tapi nih, kalau misalnya lu ngomongin soal ternyata judi nih Mas, berarti kan lu bisa nagih juga karena lu dapat benefitnya dong dari judi itu. Oh tentu. Emang itu, lu pernah dapat apa aja emang dari hasil judi itu? Kenapa hingga akhirnya lu ketagihan? Gua awal bermain itu mungkin pinter ya si Bandar ini. Gua main coba-coba dari modal kecil sampai modal besar gitu. Dari modal kecil itu gua bisa dapat besar. Bahkan jutaan, belasan juta sampai puluhan juta gue pernah. Oh, makanya gitu. akhirnya lu ketagihan. Iya, oke, disitulah. nangkep gua. Akhirnya gue pelan-pelan, nyoba dong sekian juta, nyoba dong sekian juta. Ternyata diri gue nggak bisa ngerem karena saking gue ini. Pernah gue sampai sehari semalam nggak tidur gara-gara main itu aja. Allahu Akbar. Sampai mata gue kunang-kunang pernah gue. Sampai lupa makan. Ibadah mah apa lagi itu mah. Yang namanya juga di dunia seperti itu ya. Kita udah nggak bisa ini lagi. Makan aja yang kita rasain lapar ini, apalagi ibadah gitu yang kita nggak kerasa sekarang ya. Iya. Nggak kerasa sekarang kita tinggalin tuh kayak enteng aja gitu. Gitu lah. Jadi udah lupa keluarga, lupa waktu, lupa sama Tuhan lu sendiri itu. Agak sedih juga ya kalau sampai ngerasain kayak gitu ya ternyata ya. Tapi udah tobat kan? Alhamdulillah sih kita lagi proses untuk menjalani semua itu kan nggak bisa langsung Instan kalau gitu aja mainnya ya. berhentinya mainnya udah. Oh, oke, alhamdulillah. Cuma untuk kita menjadi lebih baik itu kan mendapatkan kita dicap baik itu kan kita mendapatkan kepercayaan orang lain. Itu yang sulit. Oke. Nah, itu yang sedang gua usahain. Gimana cara mendapatkan kepercayaan orang lain itu? Jangankan orang lain lah, dari keluarga sendiri dulu. Yes, betul. Oke, nih Mas Ihsan, gue ada satu pertanyaan yang cukup penasaran sebelum kita masuk ke segmen games adalah gue dapat info dari tim kreatif gue itu adalah dari Tata nih. Lo jago tak nguliknya. Kalau misalnya adalah lo dapat info ibaratnya digugat cerai sama mantan istri lo itu tanpa pengetahuan lo, tanpa discuss sebelumnya. Itu bener apa enggak? Nah, jadi gini, untuk gugatan cerai ke pengadilan. Nah, pada saat itu kita emang udah ada obrolan. Dia minta udahan ya kan, minta udahan. Tapi gue nggak ngeiyain karena gue masih pengen ini. Oke, lu masih mau mempertahankan lah ya. Terus? Tapi gue bingung juga sama diri gue sendiri. Gue mempertahankan tapi gue juga kayak nyiksa dia gitu karena gue juga kasihan. Dalam arti menyiksa dia itu batin dia lah. Orang gimana sih batinnya abis gue nyakitin bukan dari perselingkuhan ya, dari sikap gue dulu. Gimana pas lagi gue bener-bener gelap lah, gelap mata, gelap pikiran semuanya. Di situ gue udah pernah sempat mau bikin surat kuasa cerai. Enggak, gue sampai robek-robek lagi nggak jadi di depan kedua orang tua gue. Nah, pada saat itu dia udah ngobrol sama orang tua gue. Dia udah ngobrol sama orang tuanya ya, mungkin udah pasti itu ya. Nah, pada saat gue di Jakarta, gue sedang melakukan pelatihan di rumah sakit besar di Jakarta Pusat. Tiba-tiba nih 2 hari sebelum sidang surat gugatan cerai itu ada. Dan itu gue lagi fasenya masa-masa gue lagi pelatihan dan itu waktu ujian gue, minggu ujian. Iya. Nah disitulah gue nggak tahu ada surat itu. Oke, berarti bisa dibilang emang tanpa pengetahuan lo kalau tiba-tiba surat itu ada gitu ya. Oke, nih Mas Ihsan sendiri yang pengen jadi pertanyaan gue itu adalah apakah pernah lo sempat sebelumnya introspeksi kenapa akhirnya istri lo itu melakukan gugatan itu? Kalau kita boleh tahu lebih ke arah mana sih reason sang mantan itu akhirnya ngugat lo pisah gitu istilahnya? Introspeksi diri di gue. Karena kan dia nggak akan bilang dong ke lo karena apanya-apanya gitu kan? Apa bilang?
Ya bilang. Oh, kalau boleh tahu apa tuh? Ya itu, gue nggak terbuka, nggak jujur, sama gue nggak pernah ngelibatin diri dia itu ke kehidupan gue yang di luar. Cuma gue di rumah doang gitu, komunikasi gue yang bagus sama dia gitu. Bahkan di handphone pun gue kurang bagus, gitu. Jadi kita nggak ini. Bahkan gue juga jarang banget manjain dia sih, karena gue udah kayaknya diri gue udah gelap banget dah, udah pikiran gue tuh udah wah gila udah. Pokoknya kalau di gambarin ini pikiran gue di dunia hitam itu pada saat itu, gue udah lupa sama kehidupan dunia. Serius, gue udah bener-bener mana teman, mana saudara, mana udah gue sepelein gitu. Pikiran gue fokus ke situ aja. Gimana caranya ini? Padahal itu yang membuat gue hancur. Oke, berarti dari elunya sendiri dan dari sang mantan pun udah sama-sama tahu alasannya apa ya. Alasan yang sama-sama pengennya itu gimana gitu kan ya. Bisa dibilang kayak gitu ya berarti. Iya, gitu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, pesan gue sih buat... Oke, sebelum ke pesan kita main games dulu aja deh iya. kalau gitu. Biar agak cair dulu dong. Oke, kalau gitu Mas Ihsan, sebelum kita masuk ke sesi terakhir, kita ada pencairan dulu kali ya, kita main games dulu ya. Boleh. Oke, kalau gitu kita masuk ke segmen games. Oke, kita udah masuk ke segmen games. Kali ini Mas Ihsan kita bakalan kasih 3 pertanyaan. Kalau tadi kan pernyataan, sekarang pertanyaan. Setiap pertanyaannya itu Kak Ihsan bakalan dikasih 2 pilihan, jawab cepat dan jujur. Tanggung jawabnya di Humairah, salah, di atas gitu istilahnya ya. Oh, iya. Siap ya? Siap. Siap. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan pertama. Jeng. Mas Ihsan, lo lebih memilih untuk ketemu sama mantan istri lo atau sama anak lo? Anak. Kenapa? Kan dia yang ngasih lo anak. Iya sih. Dia ngasih anak, tapi anak itu darah daging gua. Oh iya, ya sama-sama darah daging ya. Beda, kalau istri kan ada mantannya, anak nggak ada mantannya. Oh iya juga ya. Istri kalau udahan itu jadi mantan kan? Iya. Kalau anak nggak pernah dong ada anak mantan anak gua, nggak ada. Iya juga lagi. Kecuali anak tongkrongan kali ya. Iya. Anjay, anaknya tuh tongkrongan pisah. Mantan anak tongkrongan situ nih. Nah, gitu kan katanya. Iya. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan kedua. Jeng. Mas Ihsan. Lo lebih memilih untuk nikah lagi atau lo fokus untuk ngebahagiain anak lo? Berat ya ini. Yang satu akhirat gua, yang satu kebutuhan gua. Kebutuhan apa tuh? Kebutuhan. Oke, yang mana yang lu pilih? Untuk saat ini anak. Oke. Untuk 5 tahun ke depan? Ya mungkin gua harus berkeluarga lagi. Oke, mantap. Ya, kita juga nggak ada yang tahu kan sama mantan istri entah kedepannya kayak seperti apa. Yes. Jadi lebih baik anak dulu ya. Anak. Karena itu juga aset masa depan lo ya. Oh, itu anak tuh kayak ibaratnya apa ya? Lu jalan itu nggak pakai sendal itu, bukan ya? Bukan sendal lah, ibaratnya jelek kalau diibaratkan sendal ya. Oke. Ibaratnya lu kayak bawa mobil nggak bawa kuncinya itu nggak bakal hidup. Oh iya. Kalau udah punya anak. Bener. Berarti bisa dibilang kalau misalnya ternyata anak lo adalah surga lo juga dong nantinya pasti ya. Iya. Anak itu yang gue takutkan itu bakal di akhirat nanti dia yang bakal ini menghakimi gue nggak diajarin ini sama bapak gue nggak diajarin, makanya gue pilih anak. Oke, kalau gitu Mas Ihsan, kita masuk ke pertanyaan terakhir untuk sesi games ini. Makin lama makin deep talk ya Mas Ihsan, gila gue jadi mikir banget nih untuk nikah. Mas Ihsan, lo lebih baik untuk stay di Bogor atau stay di Jakarta untuk mencari pasangan? Bogor. Kenapa? Biar ada waktu ya? Enggak sih, Bogor gue pengen, sebenarnya gue pengen rumah tangga itu di Bogor, pedesaan lah, di daerah gue. Oke. Di sana, karena apa? Karena
di masa tua nanti itu lebih tenang di desa sih dibandingkan di kota. Kalau menurut gua, karena di desa itu sumber alam juga lebih banyak, kita sama saudara juga banyak gitu. Jadi untuk di Jakarta itu mungkin masa singgah gua sih. Oke. Banyak orang yang nanya sama gua, lu nggak mau beli rumah di Jakarta atau bikin rumah di Jakarta? Nggak ada keinginan gua sampai saat ini. Masih pengennya di pedesaan aja ya. Iya, sepedesaan aja. Biar adem. Adem. Bisa anget-angetan. Di kota lebih hangat Oh, ya. di kota lebih hangat ya. Panas soalnya udaranya Jakarta. Oke. Jakarta panas. Oke, kalau gitu itu dia segmen gamesnya. Dan Mas Ihsan, kita udah masuk ke last video lah gitu. Istilahnya maksud gue adalah, ada gak sih, ini kan kemungkinan besar mungkin mantan istri lo nonton. Iya. Kayak gitu kan. Ada gak sih pesan yang pengen lo sampein dulu ke mantan istri lo? Ntar ya gue minum dulu. Aus ya. Buat mantan istri gue, paling yang bisa gue ucap saat ini sih, gue minta maaf yang sebesar-besarnya karena gue pernah ngecewain lu, karena gue pernah nyakitin lu, sengaja maupun tidak sengaja. Gue nggak pernah ngerasa buat lu bahagia. Kameranya bisa ke sini, Mas? Semoga kedepannya lu menemukan yang lebih baik. Udah. Itu aja sih. Oke, wah gila. Oke, Mas, sebelum kita tutup, itu kan udah pesan untuk istri lo, ya kan? Ini gue hanya sekedar nanya ya. Sorry kalau misalnya agak gimana-gimana, tapi no offense, tidak ada maksud untuk menyinggung. Kalau di keyakinan beberapa agama itu kan sebenarnya pisah jalan terakhir. Iya. Ya kan? Dari lo pribadi, udah ada nggak proses-proses agamanya sebelum akhirnya lo bener-bener udah bulet banget untuk pisah? Dari agama ya, pisah. Sebenarnya sih pisah ini emang ya jalan terakhir, dan yang gua tahu ya dari keyakinan gua, perceraian ini tuh hal yang dibanggakan oleh iblis. Iya. Yang sangat dibanggakan oleh iblis dan dibenci sama Tuhan gitu. Iya. Tuhan gua ya. Sebenarnya sih bukan pilihan terakhir juga ini. Ya masih bisa diperbaiki, cuman kadang egoisnya manusia itu susah. Oke, lebih ke egois berarti Lebih ya? ke egoisnya manusia. Mungkin karena dia udah sering disakitin, lu sering nyakitin gue, lebih baik gue egois, gue pengen pisah aja gitu kan. Oke. Situ. Sebenarnya sih nggak bagus pisah gitu. Lebih baik diperbaiki, tapi ya walaupun diperbaiki tapi kedepannya nggak ada kemajuan dan harmonis, buat apa? Oke. Dan itu juga udah lu pertimbangkan matang-matang pastinya ya? Setengah matang sih, karena kan gua nggak ngobrol ini. Iya, nggak ada discuss sama mantan istri lu lah ya? Iya, udah pengadilan. Nah, jadi setengah matang lah. Iya sih, bener juga. Astaga, Firuladzim. Oke, Mas Ihsan, ini kan kita udah masuk dan tadi udah ngasih pesan juga ke mantan istri lo. Please, teman-teman, mungkin ini ada pesan dan kesan dari Mas Ihsan terkait pernikahan gitu. Ke yang lain yang baru mau persiapan. Oh iya. Atau mungkin yang baru persiapan mau cerai juga. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai ya gitu. Pas lihat video ini jadi nggak jadi cerainya gitu ya. Ya bagus dong kalau nggak jadi cerai. Ya, lihatnya ke sini aja. Semoga bermanfaat aja buat semua orang ya. Karena kita semuanya berpasangan sih. Cuma gue belum. Jadi pesan-pesan yang dari gue itu, buat lu yang lagi ngejalanin hubungan atau mau berkomitmen ke pernikahan, ya itu yang tadi gue sebutkan dari awal. Lu harus punya keterbukaan, kejujuran, sama komunikasi yang sangat bagus buat istri lu. Dan terakhir sih, jangan sampai ngalamin hal-hal kayak gua gitu, terjerumus di lembah hitam atau lingkaran hitam yang sangat merugikan untuk masa depan lo. Karena itu pengalaman pribadi gua yang gua rasain, sampai gua ngerasa kehilangan semuanya. Jadi buat kalian
semoga lu nggak nemuin kejadian seperti gua gitu. Cukup gua sih sebenarnya. Buat orang lain udah lu belajar dari gua gitu. Udah lu tonton video ini di channel Sulpayuda. Mantap. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Ihsan atas waktunya, atas pesan-pesannya. Hopefully apapun yang terjadi dalam hubungan rumah tangga lo, semoga tergantikan dengan pasangan yang lebih baik lagi, dan juga nantinya anak bisa tumbuh lebih besar, lebih cantik lagi, dan juga makin peka lah sama kehidupan di inner life-nya nantinya ya. Amin. Amin. Yang pasti sehat dong ya. Amin. Amin. Penting kesehatan ya. Iya, betul. Untuk kita semua ya. Iya. Jangan gua doang. Oke nih Mas Ihsan, barangkali nanti teman-teman banyak banget yang mungkin mau nanya, kira-kira boleh nggak sih open sharing di Instagram atau mungkin di mana gitu Mas Ihsan? Oh boleh, boleh. Lu kalau mau nanya Soal pernikahan soal atau keluarga? pernikahan yang rumit seperti gua, atau pengen berhenti dari lembah hitam itu, bisa DM gua di @ihsanripaldi. Oke. @ihsanripaldi ya guys, ya langsung aja cus mampir. Di situ bisa. Kalau mau di WA jangan lah, udah kayak jualan gua di WA. Aduh ya, terserah lu. Gak usah lah. Ntar banyak yang neror. Oke, kalau gitu teman-teman boleh banget langsung aja mampir ke Instagram Mas Ihsan di @ihsanripaldi. Dan pastinya thank you so much untuk Groots Coffee, luar biasa, tempatnya strategis banget. Kalau misalnya tadi teman-teman dengar ada suara hujan atau mungkin ada suara knalpot, emang tempatnya strategis banget di pinggir jalan. Langsung aja mampir di @grootscoffee. Oke, Mas Ihsan, thank you so much for watching. Gitu kan, for sharing gitu istilahnya. Karena banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil, dan teman-teman jangan lupa follow Instagram @spargapro, dan see you next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.